Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada materi pertemuan kelima, subbab C, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi tersebut, mari kita ingat kembali pelajaran kita pada minggu sebelumnya, yaitu mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dengan hasil keputusan yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, di mana hasil dari Undang-Undang Dasar 1945 itu, dalam pembukaan alinea keempat, terdapat dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, apakah anak-anak ibu semuanya masih ingat kelima sila tersebut? Apakah anak-anak ibu sudah bisa menghafal dari kelima sila tersebut? Ya, benar sekali. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ibu harapkan pelajaran yang sudah Ananda terima pada minggu sebelumnya dapat Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Hal pertama yang harus dimiliki adalah semangat. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Pendiri negara. Pendiri negara dimaksudkan adalah orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam memuat perubahan, yaitu dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Semangat kebangsaan. Seorang pendiri negara harus memiliki rasa semangat kebangsaan. Hal ini ditunjukkan dengan berhasilnya kita memperoleh kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa raga segenap rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Selain itu, pendiri negara juga harus memiliki rasa cinta kepada tanah airnya. Cinta tanah air bisa diwujudkan dengan terus menjaga keutuhan bangsa dan berkomitmen untuk terus menjaga tanah air agar tidak terusik oleh bangsa lain. Bentuk semangat kebangsaan. Bentuk semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan pada negara kebangsaan atau nation states. Nasionalisme terbagi menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan chauvinisme. Nah, tahukah anak-anak ibu semuanya apa itu chauvinisme? Ya, chauvinisme adalah cinta tanah air yang berlebihan, yaitu mengagung-agungkan bangsa sendiri. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Patriotisme. Patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang kepada tanah air dan bangsanya, kekaguman pada adat istiadat dan kebiasaan, kebanggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya, serta sikap pengabdian demi kesejahteraan dan kesatuan bangsanya.
Bagaimanakah ciri-ciri dari patriotisme? Yaitu cinta tanah air. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, dari ciri-ciri patriotisme yang sudah Ibu sampaikan, apakah anak-anak Ibu semuanya sudah memilikinya? Sudah memiliki jiwa patriotisme? Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang nasionalisme dan patriotisme, sekarang kita cari tahu bagaimana komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, yaitu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Jadi, seorang pendiri negara itu harus dia mengutamakan semangat persatuan dulu. Ya, harus berjiwa nasionalisme. Tidak boleh dia lebih cinta dengan bangsa lain. Harus dia mendahulukan kepentingan bangsanya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, misalnya dia lebih mencintai partainya daripada negaranya, itu adalah hal yang salah. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ya, ini ditunjukkan dengan dari nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila merupakan nilai-nilai dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ya. Jadi, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, ya, sampai dengan nilai keadilan, itu merupakan gambaran atau nilai yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kita tidak mengadopsi nilai-nilai dari negara lain, tapi merupakan nilai dari bangsa kita sendiri. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Hal ini ditunjukkan oleh pendiri negara dalam mempersiapkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Seperti yang Anda ketahui, bahwa dalam mempersiapkan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah, di mana Presiden kita Insinyur Soekarno beserta para pendiri negara lainnya harus berpikir dengan cepat, ya, bagaimana caranya agar Indonesia segera merdeka. Dan pada saat Belanda ingin melaksanakan agresi, bagaimana caranya bangsa kita bersatu padu untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, setelah dengan susah payahnya kita merdeka serta mempertahankan kemerdekaan tersebut, saatnya sekarang adalah kita mencapai cita-cita dari bangsa kita, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Menurut Ananda semua, apakah kita sudah mencapai semua cita-cita ini? Apakah kita sudah menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat, adil dan makmur? Coba Ananda cari tahu literasi-literasi yang ada di internet. Demikianlah materi serta tugas yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.